Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ruah bagi sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir dengan alur cerita film pilihan. Kali ini film yang akan diceritakan berjudul Farshan. Sailaja atau Sailu diculik oleh Badrana, anak mafia Dasana dari wilayah Telagana, di hadapan ayah dan ibunya yang tak dapat berbuat apa-apa. Sailu dipaksa masuk ke mobil dan dibawa ke sebuah tempat. Sailu adalah artis wanita cantik yang banyak memiliki jadwal syuting. Ayah Sailu segera menelpon temannya untuk menemaninya melapor kepada Perdana Menteri. Keesokan harinya, ayah Sailu melaporkan kepada Perdana Menteri tapi ditolak karena Perdana Menteri pun takut kepada kekuasaan Dasana yang sekarang jatuh ke tangan anaknya. Paman Venkat yang merupakan pekerja tambang merasakan nyeri yang hebat di bagian dadanya. Namun sayang, semua temannya tidak mendengar jeritanya termasuk Venkat. Namun saat tiba waktu makan siang dan pekerja lain mau menghancurkan batu-batu di sekitar tambang, Venkat yang menyadari pamannya tertinggal di bawah segera berlari karena ia takut pamannya tertimpa bebatuan yang akan sedang dibom dan dihancurkan. Venkat dengan cepat membawa pamannya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, seorang dokter mengatakan kalau paman Venkat harus segera dioperasi agar penyakitnya tak kambuh lagi. Venkat hanya bisa menyembunyikan jumlah biaya yang akan dikeluarkannya untuk menyelamatkan pamannya di depan bibi Venkat. Yang ia mau hanyalah keselamatan pamannya itu. Hingga saat di depan rumah sakit, Venkat bertemu dengan seorang produser film bernama Senaya. Ia mengatakan kalau Sailu diculik oleh Badra. Mendengar hal itu, Venkat marah dan membalikkan meja. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tak peduli lagi dengan Sailu karena sudah tidak ada hubungan dengannya lagi. Tapi Venkat malah mengatakan ia akan mendapatkan Sailu asal Senaya membayarnya. Karena memang Venkat saat ini sedang membutuhkan uang dengan jumlah yang banyak. Mendengar itu, Senaya setuju dan akan membayar sejumlah uang yang banyak kepada Venkat. Venkat akhirnya mulai menjalankan sepeda motornya. Saat di tengah perjalanan, hujan turun dengan derasnya. Ia berhenti dan melihat dompetnya masih menyimpan rapi foto Sailu. Lalu ingatan Venkat melayang dan teringat saat pertama kali bertemu dengan Sailu. Venkat teringat saat itu pertama kali melihat Sailu ketika di dalam kereta. Ia melihat Sailu berceloteh tentang hujan yang turun dengan derasnya. Venkat yang melihat tingkahnya merasa lucu dan mulai tertarik hingga hujan menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Saat itu juga Badra yang melintas dan mau menumpang kereta melihat Sailu. Ia sudah tertarik dan berencana menculiknya sejak saat itu. Tapi Venkat berpisah dengan Sailu karena ia tertinggal kereta api ketika masih sibuk mencari ayah Sailu, Tuan Kona Rongarau, hingga meninggalkan perasaan bersalah di hati Sailu. Dasana adalah mafia besar dan juga kejam. Namun saat itu ia terbaring lemah karena penyakit yang menggerogotinya. Ia memanggil Badrana, anaknya, dan mau berbicara empat mata dengannya. Ia mengatakan menyesali dirinya menjadi penjahat dan telah melukai banyak orang tak bersalah. Ia kemudian membuka rahasia bahwa ia memiliki anak laki-laki lain bernama Kasi dari perempuan simpanannya bernama Parvati. Dasana ingin saat ia tiada, semua harta kekayaannya harus dibagi dua oleh Badrana dengan Kasi. Mendengar itu, Badrana memeluk ayahnya kemudian mencekiknya hingga ia tewas. Ia tidak mau membagi harta peninggalan milik ayahnya. Namun Badrana tidak menyadari
kalau seorang kepercayaan ayahnya mendengar dan melihat semuanya dari balik pintu. Namun di upacara kremasi, Badrana menemui Parvati dan juga Kasi. Ia lalu mengajak keduanya untuk tinggal bersama dengan dirinya. Venkat kembali bertemu dengan Sailu di pasar di tengah hujan yang turun dengan derasnya. Sejak pertemuan kedua, mereka menjadi akrab karena masing-masing mereka sudah mendapatkan kenyamanan di hati. Ayah Sailu, Kano, yang selalu menghabiskan uangnya di meja judi, didatangi oleh anak buah Badrana dan memberikannya uang dalam jumlah yang banyak. Ia mengizinkannya untuk menggunakan uang tersebut untuk bermain judi. Melihat uang yang begitu banyak, Kano merasa terkesima dan setuju anak buah Badrana menawarinya untuk singgah ke rumah Badrana. Melihat Kano telah masuk ke dalam jebakannya, Badrana merasa senang. Karena selama ini, ia telah meminta anak buahnya untuk menyelidiki kehidupan Sailu dan juga keluarganya. Bahkan dengan mudahnya, ia memberikan hutangan kepada Kano. Bahkan Kano membawa Badrana ke rumahnya dan memperkenalkan keluarganya. Melihat kedatangan Badrana, Sailu tidak meninggalkan kesan yang baik. Ia malah keluar dan bermain hujan dan berharap bertemu dengan Venkat. Keinginan Sailu terpenuhi, dan ia berjumpa dengan Venkat yang juga bermain hujan dan berharap bertemu dengan Sailu. Saat itu digunakan Venkat untuk memberanikan diri menyatakan cintanya yang ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Sebagai simbol, Sailu memberikan cincinnya kepada Venkat dan menyematkannya di jari kelingking Venkat. Kano kali ini dipengaruhi temannya untuk membiarkan Sailu bekerja sebagai artis hingga akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar kata uang yang banyak membuat Kano mencari ide agar putrinya mau menjadi artis. Hingga ia mendapat cara dengan pura-pura akan dibunuh oleh Badrana bila tidak sanggup membayar hutang-hutangnya. Maka ia meminta Sailu untuk menjadi artis. Tanpa keberatan, Sailu akhirnya menurutinya dan menerima pekerjaan tersebut. Sailu sedang menjalankan pemotretan pertama ditemani oleh ayahnya. Namun tiba-tiba Venkat pun datang. Saat itu Kano meminta Venkat agar tidak lagi meneruskan hubungannya dengan putrinya. Tapi bukannya takut, malah Venkat menantang dan menariknya agar Sailu tidak melakukan pekerjaan itu lagi hingga mencium Sailu di depan umum. Kecintaan Badrana kepada Sailu dituangkannya ke dalam kertas kanvas yang terlukiskan wajah cantik Sailu. Saat Kano datang, ia sangat terkejut putrinya dilukis oleh tangan dingin Badrana. Kemudian semua orang kepercayaan Badrana menawarkan sejumlah uang yang sangat banyak dengan syarat Kona harus menyetujui pernikahan Badrana dengan putrinya. Dengan senang hati, Kano menerima uang tersebut dan berjanji akan merestui hubungan putrinya dengan Badrana. Tapi Kano mengatakan kalau putrinya menjalin hubungan dengan Venkat. Mendengar hal itu membuat Badrana menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Venkat. Saat itu Venkat tengah bersama keponakan laki-lakinya. Ia bertemu dengan anak buah Badrana tapi ia tidak mencurigai mereka sama sekali. Hingga akhirnya mereka mengambil keponakan mereka dan membawanya menggunakan mobil. Venkat kemudian mengejarnya. Namun mereka malah mempermainkan Venkat dan melempar keponakannya. Dari satu orang dilempar ke orang yang lain hingga Venkat merasa sangat kesal. Sampai akhirnya saat keponakannya terlempar dari gedung bertingkat, ia malah melempar batu ke salah satu dari mereka dan dengan cepat ia menangkap keponakannya. Setelah keponakannya selamat, Venkat menghajar mereka sampai mereka melarikan diri karena ketakutan. Badrana yang tahu anak buahnya kalah kini menyusun rencana lain. Ia merencanakan akan mendatangi sendiri Venkat. Setelah mengetahui keberadaan Venkat, ia membawa 4 mobil pengiring mendatangi Venkat. Badrana mendekati Venkat dan mengancam mengatakan agar Venkat jangan mendekati Sailu lagi karena dirinya adalah calon suami dari Sailu. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Venkat menarik selang bensin dan menyemprotkannya ke tubuh Badrana. Sampai saat mau menyulutkan api ke tubuh Badrana, mereka semua ketakutan dan menjauh dari tempat tersebut. Kano kali ini menggunakan cara lain. Ia membujuk Sailu agar mau mengatakan pada Venkat kalau ia memiliki pekerjaan bagus untuk Venkat agar masa depan Venkat dan Sailu menjadi lebih baik.
Mendengar hal itu, dengan segera Sailu mengatakan semuanya kepada Venkat. Tapi Venkat malah tertawa dan ia mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah pekerjaan bagus di perusahaan transportasi Shakti. Saat ia membuktikan, malah polisi tiba-tiba datang menemui Venkat di pom bensin dan mau menangkap Venkat atas tuduhan sebagai penyelundup bahan peledak dan penjualan senjata ilegal. Venkat membela diri, tapi kepala gudang memberikan bukti yang memberatkan kepada Venkat, hingga akhirnya Venkat dibawa ke kantor polisi. Saat di perjalanan, Venkat melihat Kona berada di dalam mobil berseberangan dengannya. Lalu dengan cepat Venkat menyadari kalau ini semua adalah rencana Badrana. Sampai di rumah, Sailu menceritakan semua kejadian yang menimpa Venkat. Ayahnya yang mau berpura-pura baik, kemudian menelpon Perdana Menteri dan meminta tolong kepadanya untuk membebaskan Venkat. Venkat yang langsung menemui Sailu berusaha menjelaskan kalau semua ini adalah rencana ayah Kano dan Badrana. Sementara Sailu malah menjelaskan kalau Venkat bebas lantaran ayahnya yang menolong Venkat. Hingga mereka akhirnya salah paham dan membuat Venkat meninggalkan Sailu di tempat itu seorang diri. Venkat memutuskan untuk meninggalkan Warangal dan akan pindah ke Vizag. Tapi kakak perempuannya menasihati agar ia mau lebih bersabar. Tapi Venkat tidak mendengarkan nasihat kakak perempuannya dan membereskan semua pakaiannya lalu pergi menuju Vizag menggunakan kereta api. Lagi-lagi Kano membuat kebohongan dengan melukai diri sendiri dan mengatakan kalau semua ini adalah perbuatan Venkat. Kemudian ayahnya memberikan cincin yang sama persis di jari Venkat. Setelah melihat cincin tersebut, Sailu percaya kalau Venkat benar-benar meninggalkannya. Dalam kesempatan itu, ayah Sailu juga mengatakan kalau jika Sailu tidak mau menuruti kemauan Badrana untuk menikah dengannya, maka Badrana akan membunuh ayahnya. Sailu lalu mengatakan ia akan mengambil beberapa tawaran film di luar kota hingga semua uangnya akan ia gunakan untuk membayar hutang-hutang ayahnya kepada Badrana tanpa menikahinya. Sailu dan Venkat akhirnya sama-sama pergi meninggalkan Warangal. Mereka berada di stasiun yang sama, namun ada di kereta yang berbeda. Itulah terakhir kalinya Venkat bertemu dengan Sailu. Ia kemudian menutup dompetnya dan meneruskan perjalanan mencari keberadaan Sailu. Teman-teman Venkat bahagia melihat kedatangan Venkat kembali ke kota Warangal. Ia menceritakan tentang tujuannya menyelamatkan Sailu dan meminta bantuan teman-temannya semua. Mereka akhirnya mau saling membantu dan menyusun rencana agar tidak mengalami kegagalan dalam menyelamatkan Sailu. Badrana yang merasa kesabarannya habis karena Kona tak kunjung mengantarkan Sailu kepadanya sebagai calon istri, maka memutuskan untuk menculiknya dan mengurungnya di kamar. Sementara ia telah mempersiapkan keperluan pernikahannya. Badrana lalu menemui Sailu yang ia kurung di kamar. Ia memberi waktu Sailu untuk bersiap selama 1 jam. Namun Sailu menolaknya, dan Badrana menumpahkan kekesalannya kepada anak buahnya hingga ia tidak menyadari kalau Venkat bersama teman-temannya lah yang memutuskan aliran listrik hingga gelap rumah Badrana. Saat gelap, Venkat menyelinap masuk ke setiap ruangan yang ada di rumah tersebut, hingga ia menemukan Sailu yang terkurung dalam sebuah kamar. Sailu yang bahagia melihat Venkat berlari dan mau memeluknya. Tapi dengan cepat Venkat menepisnya dan menarik tangannya agar mereka dengan cepat meninggalkan rumah Badrana. Tapi Kasi mengetahuinya dan segera melepaskan tembakan ke arah Venkat dan juga Sailu, hingga membuat yang lain terkejut dan sadar ada penyusup di rumah Badrana. Semua orang keluar dan mengepung Venkat dan juga Sailu. Badrana yang datang segera mendekati Sailu dan menarik tangannya. Sementara Venkat terpaksa menghadapi semua anak buah Badrana yang jumlahnya sangat banyak. Sailu yang ditarik Badrana tiba-tiba menggigit lengan Badrana hingga ia berhasil lolos dari Badrana. Sailu kemudian bersembunyi di sebuah gudang dengan penuh ketakutan. Sementara di luar Venkat terus menghadapi anak buah Badrana. Venkat yang dibantu teman-temannya dengan cara membakar kembang api ke arah jerami hingga membuat ledakan kecil sampai mereka terburai. Saat seperti itu dipakai Venkat untuk menyelamatkan Sailu yang berada di gudang dengan 1 tendangan. Ia berhasil membuat Badrana menjadi pingsan.
Setelah mendapatkan Sailu, ia memaksa teman-temannya untuk membawa Sailu menggunakan mobil, sementara Venkat memasang badan menghadapi sisa-sisa anak buah Badrana. Hingga kemudian Sailu berhasil diselamatkan menggunakan mobil. Mereka menanti kedatangan Venkat di seberang rel kereta api. Setelah Venkat datang, rencana mereka yang ingin menaiki kereta api harus gagal, karena mereka melihat Kasih dan anak buahnya menembaki ke arah mereka. Venkat dan juga Sailu berlari ke dalam hutan. Saat Venkat mengulurkan tangannya, Sailu melihat cincin yang ia berikan masih melingkar di jari kelingking Venkat. Ia kemudian menyadari kalau selama ini perkataan Venkat adalah benar dan ayahnya lah yang telah menipu dirinya. Venkat terus membawa Sailu berlari karena ia merasa belum aman. Venkat kemudian memutuskan untuk memberhentikan bus pengantar pengantin. Venkat melihat situasi yang sudah tidak dikejar. Ia memohon diri dan turun dari bus. Setelah turun dari bus, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dengan cepat, Sailu memeluk Venkat dari arah belakang, dan saat Venkat mau membalas pelukan tersebut, tiba-tiba ia melihat sebuah kapak yang melesat ke arahnya. Venkat menarik pelatuk pistolnya, tapi ia terlambat karena tiba-tiba seseorang menghantam kepalanya dengan sebuah besi sampai ia terhuyung dan Sailu dibawa masuk ke mobil dalam keadaan terjatuh. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat Sailu dibawa ke dalam mobil. Venkat berusaha melawannya dan melempar kapak ke arah supir mobil tersebut hingga saat Kasih menggantikan supir mobil yang tewas, sekuat tenaga Venkat menahan mobil dari belakang sampai mobil tersebut tidak bisa melaju. Venkat yang berhasil mengalahkan semuanya mengarahkan kapak ke samping Kasih dan mengatakan kalau ia akan mempertahankan Sailu. Kasih kemudian terdiam dan menangis melihat dirinya yang dipermalukan seperti itu. Sementara Badrana telah siap dengan semua persiapan menyambut kedatangan Sailu. Namun saat Kasih datang dan mengatakan ia gagal membawa pulang Sailu, Badrana terdiam, apalagi Kasih yang berniat bunuh diri di hadapan Badrana. Melihat itu, Badrana melarangnya bunuh diri dan kemudian mengambil pistolnya. Tanpa belas kasih, ia menghabiskan sisa peluru di pistol itu kepada Kasih di hadapan Ibu Parvati. Semua orang yang melihat kejadian itu terdiam dan ketakutan. Badrana menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan Sailu, dan ia meminta bantuan kepada pemerintah untuk menutup jalan agar mencegah Venkat dan Sailu keluar dari Walangar. Venkat yang berhasil mengantarkan Sailu kepada keluarganya dengan selamat disambut bahagia oleh semua teman-temannya. Hingga Senaya membayar semua yang ia janjikan kepada Venkat. Melihat Senaya memberi uang kepada Venkat, ayah Sailu kembali mempengaruhi Sailu. Namun kali ini Venkat langsung mendekati ayah Sailu dan mengatakan bahwa kali ini ia akan mempertahankan Sailu untuk menjadi istrinya. Ibu Sailu pun mendukung hubungan antara Venkat dan juga Sailu. Tiba-tiba Badrana datang dan langsung menusukkan pisau ke perut Venkat, hingga darah mengalir segar membasahi tubuh Venkat. Sailu menjerit melihat Venkat terluka, kemudian orang kepercayaan Badrana menantang Venkat untuk bertarung 1 lawan 1. Venkat menerima tantangan itu dan Badrana yang mengetahui luka di tubuh Venkat maka ia memusatkan serangannya kepada luka itu. Hingga Venkat terus terdesak namun Venkat terus melawan Badrana. Hingga satu kesempatan Badrana melempar pasir ke mata Venkat menyebabkan ia menjerit menahan sakit. Melihat itu, Badrana terus memukuli Venkat tanpa henti, hingga akhirnya Venkat terjatuh. Semua teman-teman Venkat merasa sedih, terlebih Sailu, namun mereka kemudian menyemangati Venkat hingga Venkat akhirnya bisa bangkit dan menyerang Badrana kembali. Saat Venkat mau menusukkan tombak ke arah Badrana, Sailu melarangnya dan membawanya menjauhi Badrana. Namun Badrana malah membawa tombak itu untuk menyerang Venkat. Tiba-tiba patung Rahwana yang terbakar rubuh dan menimpa Badrana hingga membakar hangus tubuh Badrana. Kejahatan Badrana akhirnya terbalaskan oleh dewa.
Tubuhnya pun terbakar oleh patung Rahwana yang menimpa dirinya. Ia pun akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Farsyan. Venkat yang sempat berseteru dengan Sailu akibat fitnah dari ayah Sailu akhirnya dapat berdamai dengan sang pujaan hati. Meskipun ia dilarang oleh Sailu untuk membalaskan dendamnya, sang penjahat pun akhirnya mendapatkan karma atas kejahatannya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan video-video SLMTTV yang lain dan terus dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.